Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Libra, ini adalah pembacaan bagi kamu yang saat ini sedang merindukan seseorang ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana energinya dia saat ini ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia energi orang yang saat ini sedang kamu rindukan. Kemudian dan berikutnya dan kemudian ada di sana. Oke, jadi nampaknya di sini tuh mungkin dia agak-agak sudah merenggang ya dengan kamu ya. Jadi seperti dia mengurang-ngurangi intensitasnya dia ke dirimu gitu ya. Jadi atau mungkin juga ini adalah energi secara garis besarnya ya, semacam bisa aja kamu merasa digantung sama si dia. Karena memang Mari lihat ada energi seperti antara iya antara tidak gitu ya, energi dari si seseorang ini gitu. Tapi kemudian apakah dia kemudian tidak akan menggarap lebih lanjut lagi hubungan kalian? Ya enggak juga. Ya enggak juga gitu ya. Kalau Mari lihat ini tuh tetap akan berkelanjutan ini kedatangannya dia ke hidupnya kamu. Atau kalau dia tuh cewek biasanya kayak yang membuka diri ya. Mungkin itu bahasa yang lebih tepatnya ya kalau untuk cewek. Jadi kapanpun kamu kayak mau mengakses dia gitu ya. Paling-paling dia akan merespon ya. Kapanpun kamu mau mengakses dia akan merespon. Paling-paling mungkin responnya dia itu tuh hanya semacam tertunda gitu ya. Dia tidak akan mengabaikan kamu. Tidak akan gitu loh. Dengan niatannya kamu untuk tetap keep in touch sama dia. Tetap berusaha untuk nge-reach out dia gitu ya. Dia tidak akan mengabaikan kamu. Hanya itu agaknya pelan respon dari seseorang ini tuh ke dirimu. Pelannya itu tuh memang sih karena disengaja gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kamu ngechatting dia gitu ya. Walaupun dia tahu bahwa ada nih notifikasi ya. Karena kamu ngechatting dia gitu ya. Tapi bisa-bisa dia udah deh agak dilambat-lambatin aja, agak dilama-lamain gitu ya. Tapi beda kalau dia yang berusaha untuk koneksi ke kamu, dia berharap kalau koneksinya kalau respon dari kamu itu tuh cepet balasannya gitu ya. Sigap kamu merespon dia, jangan ada penundaan gitu. Karena kalau melihat seseorang ini tuh bergerak ke kamu sesuai dengan mood masihan, sesuai dengan dorongan ininya aja, semau-maunya dia, kira-kiranya begitu ya, sekena-kenanya dia aja gitu loh ya. Jadi kadang-kadang memang mau dia ini tuh, karena ini Mari lihat orang sibuk ya, dia bukan orang yang banyak gabutnya gitu. Walaupun mungkin kamu ngelihat dia seorang ini ya, seorang pengangguran gitu ya. Dia tidak punya pekerjaan yang tetap, katakan gitu. Tapi ada aja nih aktivitasnya dia ya. Misalnya ya aktivitas masak kalau dia cewek ya, ini contoh aja ya. Sibuk ngebacot sama teman-temannya dia di warung kopi gitu ya. Sibuk main game mungkin gitu. Nonton drakornya dia gitu ya. Jadi ini bukan yang selalu 24 jam pegang handphone gitu ya. Enggak juga. Ada aja aktivitasnya dia gitu ya. Jadi memang berdasarkan aktivitasnya dia itu juga bisa lah memberikan pengaruh ya dari bagaimana caranya seseorang ini tuh berinteraksi, intensitasnya ya, intensitas dia berinteraksi dengan dirimu gitu. Nah, di sini tuh memang maaf aja kalau untuk soal pertanyaan ya, mana tahu kamu ada pertanyaan, Cici apakah dia cinta sama aku? Maka jawabannya belum gitu ya. Cinta itu tuh belum datang. Cinta itu tuh belum ada dari hatinya dia kepada dirimu. Tetapi kamu gak usah dulu kecil hati, sebab cinta belum datang tetapi rasa ketertarikan ke dirimu sudah ada.
gitu ya. Jadi itu tuh wajar lah ya, awalnya dari tertarik, suka, seneng, nanti lama-lama baru tumbuh cinta gitu ya. Karena cinta itu tuh datang berikutnya itu, udah jarang lah zaman sekarang itu tuh cinta pada pandangan pertama, udah jarang lah gitu ya. Mungkin kejadiannya satu di antara 500 orang gitu ya, kayaknya lebih lah ya, satu di antara 1000 kali ya kalau zaman sekarang. Sebab udah banyak sekarang yang cantik, sudah banyak sekarang yang ganteng gitu ya. Jadi nggak kagetan lagi kalau menurut Mari cinta pada pandangan pertama itu tuh karena kaget, waduh kok ini lain gitu ya kan, kok ini cantik banget gitu ya, kok ini ganteng, kok beda, kok putih sekali kan gitu ya. Jadi cepet dia. Nah kalau zaman sekarang lebih banyak yang cantik daripada yang jelek gitu ya. Kalau Mari lihat kan, perhatiin aja lah. Nah gitu ya. Jadi ini makanya kamu jangan kecil hati, sebab bisa saja cinta akan berikutnya mengalir gitu ya, tumbuh dan kemudian mengalir dari dalam jiwanya dia, dari dalam batinnya dia untuk dirimu. Nah di sini tuh seneng, suka gitu ya, sebab kalau dengan kamu kelihatan asik ya, menurut dari seseorang ini menyenangkan dengan kamu gitu loh, bikin dia merasa nyaman gitu ya. Mungkin kamu mau tertawa ketika responnya kamu itu tuh enak gitu, jadi kamu mau tertawa ketika dia bikin bayolan misalnya ya, ketika dia datang ke kamu ada sambutan hangatnya kamu gitu ya. Ketika dia ngajak kamu ngobrol, kamu ya cukup terbuka. Ketika dia menceritakan tentang dirinya, dia melihat bahwa kamu tertarik untuk mendengarkan gitu ya, bersedia mendengar gitu ya. Mungkin juga bahkan ada beberapa di antara kalian yang mau memuji dia. Misalnya, aduh ganteng banget kamu hari ini, cantik sekali. Misalnya kayak gitu ya, ih baiknya gitu kan. Nah di sana. Jadi ada rasa puas gitu kalau Mari lihat. Ada rasa puas dari si seseorang ini tuh dalam mode interaksinya kalian gitu ya. Mungkin kamu juga perhatian sama dia gitu ya. Hal-hal yang kecil gitu ya, tidak luput dari pengamatannya kamu tentang dia gitu ya. Memang seseorang yang kayak gini tuh Mari lihat, daripada yang malu-malu meong ya, dia lebih seneng ini tuh jika interaksi kamu interaktif gitu ya, kamu interaktif dalam koneksinya kalian gitu. Jangan hanya kayak yang banyak diemnya gitu ya, jangan yang terlalu menutup diri. Kalau misterius ya, kalau pakai gaya misterius juga bagus nih, memancing adrenalinnya dia ya, untuk kayak memuaskan rasa penasarannya dia gitu ya. Ya, kalau terlalu open juga jangan dulu gitu loh ya. Jadi sesekali pakai gaya-gaya misterius gimana gitu ya. Supaya bikin dia ada rasa tertariknya makin besar ke kamunya gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau dia nggak chatting kamu ya, jangan terlalu antusias kamu yang duluan ngechatting dia, jangan gitu. Kalau sesekali kamu yang mengawali interaksi boleh ya, terutama kalau kamu ini cewek ya dan dianya cowok gitu ya. Sesekali sesekali kamu yang memulai teleponan, memulai chattingan boleh. Tapi kalau sering-sering gitu ya, Beb kamu lagi di mana? Halo, kamu lagi apa gitu ya. Jangan sering-sering gitu. Lebih bagus tuh nunggu dia aja ya. Terutama kalau kalian yang masih PDKT gitu, biarkan dia yang datang ke dirimu gitu ya. Kalau dianya ini tuh cowok kan, karena biasanya cowok itu tuh lebih excited kalau dia yang ngejar kan daripada dia yang dikejar, karena ini energi maskulinnya juga kuat banget ini kalau Mari lihat ya. Nah jadi di saat kamunya kangen-kangen sama dia, apakah dia ada kangen sama kamu? Sebenarnya sih nggak juga ya, nggak juga ada rasa kangennya dia di situ. Tetapi kalau untuk dorongan koneksi sama kamu, seperti kata Mari tadi di awal, ini tuh pasti masih akan ada gitu loh. Iya, makanya pakai gaya-gaya
semacam tarik ulurnya kamu gitu. Jangan terlalu available, jangan terlalu selalu bisa tersedia, terlalu kayak membuka diri ke dia. Itu tuh nanti yang bisa menjadi bumbu-bumbu pancingan ya ke si seseorang ini. Dan berikutnya gini kalau Mari nampak. Ini apakah kamu sudah cukup mengenal dia ini siapa? Karena kalau Mari lihat-lihat, dia banyak ini ya, teman-teman, dia banyak, dia ini tuh lagi dikelilingi ini tuh sama banyak cowok-cowok atau banyak cewek-cewek ini. Kalau Mari lihat ya, kalau dia laki-laki ya tanda petik normalnya kan berarti dia orientasi seksualnya wanita gitu ya. Pokoknya dia lagi dikelilingi sama orientasi seksualnya dia nih. Kalau Mari lihat sekarang. Jadi ibaratnya dia bukan hanya kayak deket aja sama kamu seorang. Namun juga dia deket dengan beberapa. Ini kalau Mari lihat beberapa ini. Gitu ya. Bukan hanya ada kamu dan ada satu wanita lain atau satu pria lain. Tidak ini kalau Mari lihat. Ada kamu, ada 2, 3, 4, 5. Bisa aja tuh. Wanita-wanita atau pria-pria ini. Itu pokoknya apalah yang menjadi interaksi yang menjadi orientasi seksualnya dia ya. Gitu kalau Mari nampak. Jadi kalau untuk cinta-cintaan, dia ini tuh belum benar-benar mencari pasangan ini, belum benar-benar. Tapi hanya mencari orang-orang yang kemudian mau aja agaknya lebih sedikit ya, sedikit lebih daripada seorang teman gitu. Jadi kalau untuk berkomitmen, Mari nampak ini tuh orang belum benar-benar siap ini. Belum benar-benar siap. Yang maunya dia pokoknya ada aja dulu yang dekat dengan dia. Itu ya, termasuk juga dengan kamu. Jadi mungkin saja memang ya, kalau hanya sebatas mau mempertimbangkan mana nanti yang akan dia garap dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang ada di situ pemikirannya. Namun apakah kemudian penggarapannya dia itu tuh bisa terjadi dalam waktu dekat? Ya untuk hal yang serius loh ya, inget ya. Kalau hanya soal deket, mau-mau aja nih, siapa aja yang deket sama dia, dia terima-terima aja nih. Gitu ya. Nah tapi yang mau untuk sungguh-sungguh nampaknya Mari masih belum lagi nih. Gitu ya. Makanya Mari tanya tadi, sampai sejauh apa sesungguhnya kamu kenal sama si seseorang ini? Apakah kamu sudah tahu nih style hidupnya dia? Ya memang dikelilingi oleh banyak pria ataupun banyak wanita. Kalau untuk terikat belum mau ini, belum mau. Gitu ya. Belum mau berkomitmen, katakan seperti itu, belum mau. Jadi lebih kepada kamu terutama ya, masih lebih mengarah ke hubungan casual saja. Itu maunya dia, tidak lebih. Jangan lebih dulu di saat ini. Yang penting kamu happy, aku senang, gas. Gitu loh, nggak muluk-muluk ini orang. Sudah punya ini ya, keinginan dengan jelas gitu ya. Mau sungguh-sungguh serius sama kamu. Belum mau tuh dia melepas gaya hidupnya dia seperti yang sekarang ini. Jadi kalau dia chatting-chattingan, enggak hanya dengan kamu aja nih chatting-chattingan. Gitu ya. Ada dengan beberapa orang lagi di sini. Yang kalau Mari lihat bagaimana keakrabannya dia sama kamu, bagaimana kedekatannya dia sama kamu, hampir sama dengan hubungannya dia sama yang lain-lain. Gitu. Jadi belum yang istimewa. Maaf ya, belum yang istimewa banget kamu di matanya si seseorang ini, belum. Gitu loh. Jadi kalau ada kalian yang sudah cukup lama bersama, tapi kemudian dia belum saja mau
menetapkan status ya, kalian ini pacaran atau enggak sih sebenarnya, masih suami istri atau tidak sih sebenarnya. Nah itu dia jawabannya ya. Sebab seseorang ini tuh masih ingin bebas. Kalau mari lihat, masih ingin bebas, masih belum mau dia dibatasi dunia percintaannya dia, hanya kemudian diisi oleh satu orang saja. Itu loh ya, belum mau terpenjara ini gitu. Mungkin dia bisa aja kayak seolah-olah menjerat dirimu ya, membuat dirimu tanda petik selalu sedia untuk dia, selalu setia menunggu dia gitu. Tapi kalau dianya sendiri tidak nih, kalau mari nampak tidak. Itu loh. Jadi hubungan teman tapi mesra aja ini maunya si seseorang ini. Ah, masa iya Cici, kami sudah menikah misalnya gitu ujarannya kamu ya. Walaupun kalian udah menikah, kalau alam bawah sadarnya dia sesungguhnya memang gini tuh, belum menyadari bahwa dia sudah berstatus sebagai seorang istri, sudah berstatus sebagai seorang suami, belum. Kalau akal nalarnya dia pasti akan bilang, oh aku udah jadi istrinya seseorang, aku udah jadi suaminya seseorang gitu. Tapi kan manusia itu kan lebih banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar ya. Alam bawah sadarnya dia mengetahui bahwa ya di saat ini tuh dia seolah-olah dia masih single gitu loh. Jadi kalau kamu sangat merindui dirinya ya, sangat sering merindui dirinya karena dia tidak selalu ada, terutama di masa-masa ketika kamu butuhkan dia, yaitu karena bonding emosionalnya dia untuk mencintai kamu, untuk menyayangi kamu, untuk peduli sama kamu, itu tuh masih rendah, masih cukup rendah gitu ya. Namun kalau dari energi seseorang ini, apakah dia memang ada rencana untuk menyakiti kamu? Enggak juga nih kalau mari lihat. Jadi dia bukan yang kayak udah aku deketin Libra gitu ya, supaya aku memanfaatkan dia biar aja dia rugi. Kalau mari lihat enggak juga seperti itu. Yang tadi bahasanya mari, yang dia ajak kamu seneng, aku happy, hayo kita bareng-bareng gitu. Nah di sana ya, untuk having fun ini kalau mari nampak masih energinya dia. Tapi jangan dulu berkecil hati ya. Yang kayak gini nih untuk beberapa kasus bisa dikatakan lazim terjadi gitu. Nah yang mungkin ya, jika mari boleh sarankan sama kamu, tak usah dulu berharap lebih gitu ya. Kalau sebatas mengupayakan, sebatas membuka diri, monggo-monggo aja. Tapi jangan dulu melamun terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu banyak, terlalu besar. Jangan dulu gitu loh ya. Kalau kalian masih PDKT, kamu tetap aja buka dirinya kamu kepada pria lain atau kepada wanita lain gitu. Kalau kalian pacaran, disantaiin aja dulu pacaran ini gitu loh ya. Disantaiin dulu, nggak usah dulu kayak punya target yang gimana-gimana gitu ya, nggak usah dulu gitu loh. Wajar kalau pacaran kemudian putus tuh wajar gitu ya, diterima aja gitu ya. Pokoknya jangan sempat ketika putus misalnya dia tidak memilih kamu suatu saat nanti sebagai pasangan yang diikat dalam komitmen lebih serius yaitu rumah tangga, kamu nggak kecil hati, kamu nggak patah hati gitu ya. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu, nah seperti itu ya. Nah jadi seseorang ini tuh hanya akan, gambarannya memang betul, dia hanya akan tetap ada dalam hidupnya kamu. Tetapi kalau kamu mau mengikat dia, sudah secara otomatis ini ya, udah pasti dia akan bisa tergelincir, menyelinap untuk lepas gitu loh ya. belum bisa ini sungguh-sungguh diikat gitu loh ya, dianya yang belum mau gitu.
maksudnya Mari ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Libra mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, mari awal dari inisial K, ada kaki, P ada paru-paru, C ada celana, L ada lagu, S ada saku, T ada tali, O orang, dan E ada elang. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Sagittarius, ada energi dari Virgo, energi dari Cancer di sini, dan kemudian ada energi dari Aquarius. Ini satu koin ternyata adalah inisial H ya. Jadi ini ada hati. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.